Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan. Puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 551. Mari kita buka 551. Marilah hai umat Allah, agungkan Tuhan kita, terpujilah nama Allah, kini dan selamanya. Dari
langitnya sang surya sampai pada terbenamnya hendaknya berkumandang. nyanyi yang bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan merayakan Ekaristi Kudus juga dalam rangka memperingati Santo Pius ke-10, Paus. Santo Pius adalah seorang Italia yang bernama lengkap Giuseppe Melchiorre Sarto. Setelah menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Seminari Padua pada 18 September 1858, ia ditabiskan menjadi imam dan tahun 1884 diangkat menjadi uskup Mantua oleh Paus Leo yang ke-13. Dan selanjutnya pada 12 Juni 1893 Paus yang sama mengangkatnya sebagai kardinal dan patriark Venesia, Italia. Dan pada tahun 1903 dia terpilih menjadi Paus yang ke-257. Ia menggantikan Paus Leo ke-13 dengan nama Paus Pius ke-10. Pelayanannya sebagai Paus diemban selama 11 tahun hingga meninggalnya pada 20 Agustus 1914. Jenazahnya dimakamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Paus Pius ke-10 yang dikenal sebagai Paus Perdamaian ini dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-12 pada 3 Juni 1951 dan 3 tahun kemudian Paus yang sama menyatakannya sebagai orang kudus atau dalam gereja Katolik disebut sebagai Santo pada tanggal 29 Mei 1954. Dan dalam gereja Katolik peringatannya dirayakan setiap tanggal 21 Agustus. Dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita juga diajak untuk sungguh-sungguh semakin memahami hukum yang Yesus sendiri bawa ke tengah-tengah umatnya, yakni hukum kasih, mencintai Tuhan Allah dan juga sesama. Mari agar layak pantas perayaan kudus kita ini, di hadapannya sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar,
mempersatukan dan memperbarui segalanya dalam Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh ganjaran abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Yeskel. Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan, semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, 'Hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kalian dengan kulit dan memberikan kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan.' Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, dengarkanlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulitnya menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, 'Bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali.' Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku. Dia nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, 'Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.' Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku, dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel. Dan kalian akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, dan kalian akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, yang mengatakan dan membuatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya." Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang tebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan selatan. Refrain,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang menggembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lebam lesu. Refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya, berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Refrain. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Haleluya, 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 haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, tentu kita mesti hidup di dalam kasih. Dan kasih itu dua arah, yakni kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi ini sudah ditunjukkan oleh Allah sendiri. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama, di sana akan sangat jelas ditunjukkan Allah yang sungguh mengasihi dan mencintai umatnya Israel. Mereka yang kalau dalam kisah bacaan pertama ini dikatakan tinggal tulang-tulang kering,
kita bisa mengartikan bahwa mereka sudah kehabisan harapan karena begitu banyak penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Tetapi Nabi Yehezkiel diutus oleh Allah karena kasih-Nya kepada bangsa Israel untuk menyampaikan kepada bangsa Israel suatu harapan yang baru. Bangsa Israel diajak untuk sungguh bersabar dan menaruh pengharapan kepada Allah, karena Allah Maha Kasih akan membangkitkan mereka, akan menunjukkan kepada mereka berkat yang sungguh-sungguh asalnya dari Allah. Mereka akan menikmati berkat Allah, yakni hidup bersama dengan Allah. Dan dalam kalimat terakhir dikatakan bahwa dan kalian akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Nabi Yehezkiel diutus untuk sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa Allah yang adalah Maha Kasih mau menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Dalam bacaan Injil, hal yang sama sesungguhnya Yesus tegaskan bagaimana ketika seorang ahli Taurat dari kalangan orang-orang Farisi mempertanyakan sebagai pencobaan mereka kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Tentu kalau dalam bangsa Yahudi untuk dapat memperoleh berkat Allah atau untuk dapat sungguh-sungguh menjadi anak Allah, maka mesti patuh taat pada hukum Taurat. Dan karena itulah mereka mempertanyakan hal ini kepada Yesus, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum yang ditampilkan oleh Yesus menjadi hukum yang merangkum seluruh hukum yang tercantum dalam hukum Taurat. Hukum Taurat tentu saja kalau dalam bahasa Injil dikatakan tergantung pada kedua hukum yang disampaikan oleh Yesus, yakni mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kedua hukum yang dikatakan oleh Yesus sebagai keduanya sama, dan dengan demikian kalau keduanya sama berarti tidak dapat kita pisahkan, tidak dapat kita jalankan yang satu sementara yang lain diabaikan. Keduanya mesti dijalankan, dilaksanakan secara bersamaan. Kita mengasihi Allah dan memperoleh kekuatan untuk dapat mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kita sungguh mengasihi Allah. Nah, semoga sabda ini memberikan kita peneguhan iman menjalani kehidupan kita, terlebih di dalam menghidupi hukum kasih yang Yesus sendiri bawa untuk kehidupan bagi kita. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 235 di Pulau Samadi. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini.
siang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan dan cinta kasih, terimalah dengan rela roti dan anggur persembahan kami. Semoga seturut nasihat Santo Pius ke-10, perjamuan Ekaristi ini kami rayakan dengan hikmat dan kami sambut dengan takwa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudusmu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasihmu. Karena teladan luhur mereka, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu, dan karena doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatanmu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bersukaria sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan dan cinta kasih, pada peringatan Santo Pius ke-10, kami berdoa kepadamu. Semoga karena daya santapan surgawi ini, kami berteguh dalam iman dan tetap rukun dalam cinta kasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa untuk penyembahan sakramen halaman 1 nomor 1. Kusujudlah. Kusujudlah. Ya roti surga ku bersembah. Tuhan termegah, kudus, kudus.
Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita doakan halaman 9, pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita berdoa bersama. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu, tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cenderaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Kita doakan litani hati kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, Kasihanilah kami. hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, Kasihanilah kami. hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami.
Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunasan dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan, kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati, kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan, kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa, kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedensi ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu,
sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur 205. Puji syukur 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Buku hijau nomor 7. Aku tersungkur. Aku tersungkur